Hai semua, sorry udah lama banget sejak terakhir kali aku upload video. Nah, di video kali ini tuh aku mau ngebicarain mengenai dokumen apa aja sih yang diperlukan untuk mengikuti program perkuliahan yang sekarang ini tuh lagi aku jalanin, baik dari kalian sebelum mendaftar, sampai mendaftar, bahkan sampai nanti di kampus kalian masing-masing kayak gitu. Nah, yang pertama itu kalian perlu ijazah sama transkrip ini tuh harus udah ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Di kampus aku sendiri itu, ijazah dan transkrip itu udah dalam translatean bahasa Inggris. Aku nggak tahu kalau di kampus lain apakah bisa minta ke kampusnya langsung ditranslate atau gimana, nggak tahu. Tapi beberapa dari teman aku tuh ada kampusnya yang belum ditranslate kayak gitu, ijazah sama passwordnya, sama transkrip nilainya. Jadi mereka translate sendiri. Aku nggak tahu di kementerian apa gitu. Nanti kalau aku tahu aku bakalan buat caranya di description box. Terus kalian juga perlu kayak study plan. Nah, study plan ini tuh formatnya udah ada dari form pendaftaran yang akan nanti dikasihkan ke kalian, baik itu dari Politeknik ataupun dari websitenya. Nah, kalian isiin study plan-nya kalian, kayak kalian mau di sini tuh mau rencananya belajarnya itu gimana kayak gitu. Terus kenapa kalian pilih kampus itu atau kenapa kalian pilih program ini kayak gitu. Terus juga ada autobiografi. Jadi itu tuh lebih kayak esainya kalian. Nah, ini itu ada yang kayak gini, aku nggak bisa tunjukin karena kayaknya ini nih, aku tuh ditulisin kayak gini cuman segini doang. Nah, autobiografi ini sama juga mirip-mirip kayak study plan kalian kayak gitu. Jadi kalian kenapa pilih program ini, apa tujuan kalian. Nah, kalau di autobiografi ini tuh lebih kayak setelah ini kalian itu kenapa daftar di situ, terus nanti di kampus ini tuh kalian mau ngebuat apa, terus nanti setelah keluar dari kampus itu kalian tuh mau ngebuat apa, kenapa perlu banget harus di kampus ini, makanya kalian kayak gitu gitu. Kalau di study plan kan kayak nanti dalam 1 tahun kalian akan mencapai kayak gini, atau dalam jangka waktu 3 tahun kalian harus sudah lulus. Terus persiapan kalian mau lulus itu kayak gimana, apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai kelulusan kalian kayak gitu. Terus ada juga sertifikat-sertifikat yang harus kalian sertakan. Baik itu sertifikat yang kayak keprofesionalisan kayak gitu, yang berkaitan sama jurusan kalian, maupun sertifikat bahasa Inggris. Nah, yang paling penting itu sertifikat bahasa Inggris kalian. Nah, in case kalau misalnya TOEIC, TOEFL, atau IELTS kalian itu kayak lebih rendah kayak gitu. Nah, kasusnya aku tuh kayak gitu. Jadi aku harusnya ngetes TOEFL atau ngetes TOEIC aku tuh ikut sebelum ikut program ini kayak gitu. Tapi aku tuh pakai TOEIC aku yang sebenarnya untuk mapping di kampus aku, dan itu udah waktu semester 2 kayak gitu. Jadi itu tuh nilainya rendah banget kayak gitu. Nah, kenapa aku ngerasa masih bisa? Karena aku tuh punya sertifikat-sertifikat pendukung bahasa Inggris lainnya. Kayak aku tuh pernah menang lomba speech competition atau storytelling competition dalam bahasa Inggris yang kayak gitu-gitu, ataupun ikut conference internasional, dan aku sertakan sertifikat-sertifikat itu. Jadi kayak sebagai bukti, walaupun TOEIC dan TOEFL aku tuh jelek, tapi aku masih punya sertifikat pendukung bahasa Inggris lainnya yang menunjukkan kalau aku memiliki kemampuan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris sendiri, aku ngerasa selama kuliah di sini tuh bukan berarti kita tuh harus yang kayak bagus banget bahasa Inggrisnya kayak gitu, nggak kayak gitu. Tapi yang jelas kita tuh harus ngerti profesor kita itu bilang apa ke kita. Jadi kita bisa tahu apa yang mereka bicarakan, dan kita bisa ngerespon walaupun kayak gimana dong kalau grammarnya salah-salah kayak gitu. Itu tuh nggak masalah. So far yang aku lihat di kelas aku tuh itu nggak masalah. Yang jelas kita tuh tahu apa yang mereka bilang, dan kita bisa nyampein walaupun kayak grammar kita berantakan kayak gitu, tapi yang kita sampaikan itu bisa nyampe ke profnya kayak gitu. Nah, setelah itu kita perlu menyiapkan ID-nya kita, yaitu KTP, paspor, sama kakak. Nah, kakak ini aku nggak inget deh apakah ini kemarin tuh kepake atau enggak, tapi in case kalian bawa aja atau kalian siapin aja kayak gitu. Itu tuh untuk kurus paspor juga soalnya diperlukan. Terus juga KTP kita itu tuh harus di scan, dimasukkan ke dalam format PDF kayak gitu, ataupun dalam bentuk foto. Terus juga paspornya kita. Nah, kalau kalian belum punya paspor, harus diurus sesegera mungkin karena harus ada paspor untuk ngedaftar ke program ini kayak gitu. Hmm?
Nah, setelah itu kalian perlu menyiapkan application form kalian. Nah, kalau application form ini itu sebenarnya udah dikasih dari website ataupun dari poli masing-masing. Jadi kalian kayak tinggal ngisi aja kayak gitu. Wait, ini tuh nggak working. Wait. Nah, ini tuh kayak gini. Wait, Nah, kayak gini. Jadi kalian itu cuman ngisi doang kayak gitu, kayak pilih-pilih kayak ngisi form biasanya kayak gitu, ada namanya kita dan sebagainya yang kayak untuk data diri kita doang kayak gitu. Nah, setelah itu tuh kalau misalnya kalian udah diumumin nih kalau kalian lulus, kalian itu harus menyiapkan medical check up. Bukan medical check up. Nah, setelah itu kalau kalian diumumkan lulus, kalian harus nyiapin sertifikat MCU. Aku nggak tahu kepanjangan MCU itu apa, medical check up apa kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalian harus nyiapin itu, dan itu tuh dikhususkan, ditentukan gitu di rumah sakit mana aja kalian bisa untuk medical check up-nya. Nah, kalau aku tuh kemarin tuh di daerah Jakarta Timur itu harganya sekitar 600.000, tapi itu karena kita bareng-bareng jadi kita rame gitu. Nah, kalau sendiri itu harganya 700.000. Misalnya kalian lulus nih, ajak aja teman kalian kayak gitu biar jadinya 600.000 doang kayak gitu. Tapi hasilnya itu selesai cuma 1 hari kayak gitu. Oke, nah setelah itu nanti kalian waktu mau kesini itu kalian perlu ijazah, kembali lagi ijazah kalian yang kayak gitu-gitu, data diri sama sertifikat-sertifikat kampus dulu itu wajib dibawa, sama foto ukuran 3x4. Nah, ukuran bukan 3x4, 3,5x4,5. Nah, 3,5x4,5 ini tuh foto ukuran yang khusus untuk daerah Taiwan kayak gitu, untuk buat ERC. Kalian searching aja nanti, atau nanti kalau aku ketemu aku bisa tampilin di layar kayak gitu, di daerah manalah di sini gitu aku tampilin. Nah, jangan sampai salah, soalnya aku tuh mikir dulu kalau 3x4 itu kayak foto aku tuh kepotong kayak gini, ya udah nanti dibuat jadi 3x4 tuh ukurannya kecil gitu. Ternyata enggak, jadi itu kayak emang dipotong cuman segini doang, daerah sini doang sampai sini tuh, jadi daerah sini ke sini doang. Nah, itu untuk kayak persyaratan di sini kayak emang persyaratan itu harus udah kayak gitu. Jadi itu kalian bawa aja beberapa kayak gitu. Aku nggak bawa banyak sih kemarin itu. Nah, jadi untuk dokumen-dokumennya aku ngerasa segitu aja. Nah, itu aja yang perlu disiapin. Nah, kalau kalian ngerasa ada dokumen-dokumen lain yang kalian kayak penting banget untuk dibawa ke sini tuh, kalian boleh bawa juga kayak gitu, supaya nanti nggak keteteran waktu kalian perlu dan balik lagi ke Indo, biar jangan kayak gituan kayak gitu. Terus another thing kayak KK, KTP, paspor, sama visa. Itu kan nanti kalian ada ngurus visa tuh sebelum berangkat ke sini. Oh ya, aku lupa tuh. Kalian sebelum berangkat ke sini tuh kalian harus ngurus visa dulu. Nah, ini tuh usahakan kalian udah ada punya kopiannya. In case kalau kalian perlu nanti, jadi kalian gak perlu keteteran nyari tempat fotokopi buat fotokopiin lagi kayak gitu. Oke, aku ngerasa segitu aja pembicaraan mengenai dokumen kali ini. Nah, aku harap video ini membantu buat teman-teman sekalian, dan semangat, semoga kalian diterima di kampus yang kalian tuju dan kampus yang kalian ingin masing-masing. Oke, segitu aja. Bye-bye!